itu mau tahu daerah kalian masing-masing, entah itu kuliner, budaya, wisata, ataupun eksperimen lainnya seperti sosial dan lain-lain. Oke, pokoknya ojo lali, jangan lupa saksikan terus si Manifesto Mau Tahu. Oke, berangkat gas lur. Lur, aku sekarang lagi di mana? Di Sukoharjo, Pasar Telukan, tempat disuruhnya Mas Jabrik. Mau tahu seperti apa dan mau ngapain? Yuk kita masuk dulu, lihat-lihat. Let's go. Wah. Widih, cakep. Distronya Mas Jabrik nih. Buat kalian mungkin yang ada di sekitar Sukoharjo, Jalan Ciu Telukan, pas banget Pasar Telukan nih. Kalau lu mau oi pang, mantep kan? Nah, lur, aku ini mau kedatangan tamu. Lu mau tahu nggak tamunya itu siapa? Dia itu yang mata sebelahnya itu hitam, terus mukanya itu ada cemong-cemongnya, ya. Dan dia itu katanya udah hijrah. Penasaran? Mau tahu siapa? Yuk, langsung aja kita panggil. Bro! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini dia orangnya. Ayo duduk kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Lur, sekarang nih orangnya udah ada di sampingku kan. Kenalin, namanya Mas siapa? Roni Bodak. Roni Bodak. Biasa dipanggil Roni Bodak. Biasa dipanggil Roni Bodak juga. Nah, kalau nggak salah itu dia itu lu udah pernah masuk di ini ya, Hitam Putih apa acara apa itu? Beberapa Stasiun televisi udah pernah sering. Swasta waktu itu sering ya. Alhamdulillah. Mas Roni Bodak itu dulu gimana kok bisa pengen nyoba hijrah gitu? Apa ada impian apa, kenapa gitu bisa pengen berubah hijrah gitu? Kalau dibilang hijrah ini terlalu berat. Terlalu berat tuh kan. Lah terus bagusnya dibilang apa itu Mas? Belajar tobat. Oh, belajar tobat lur. Oke, Kalau kita siap. bilang belajar tobat, namanya orang belajar, pasti ada salahnya. Oh ya, yang namanya orang itu Namanya kan orang belajar pasti ada salahnya. pastilah ya kan. Nah, terus Berawal dari satu permintaan. ah, Satu permintaan wanita terus nomor satu dalam kehidupan saya. oh gitu, berarti menarik juga nih. Ini pasti karena wanita jadi pengen berubah. Ya, gitu. Karena wanita. Oke, karena wanita Satu loh. permintaan dari wanita. Dari wanita, istri, pacar atau gimana itu? Ibu. Oh, wah ibu. Oke, kalau udah berbicara ibu emang harus nomor satu itu ya kan. Kirain siapa pacar apa istri. Nah, taunya ibu. Oke. Nah, terus akhirnya ibu minta Mas Roni untuk tobat. Atau Sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya itu, Hmm. Bapak di Jakarta berobat sama ibu, saya di Solo, Bapak berobat di Jakarta. Oke, Dalam rangka berobat bersama ibu. berobat dalam hal maaf sakit atau pengen Sakit. oh sakit. Iya, Bapak sama ibu berobat. sakit, Nah. sempat berobat di Jakarta. Terus nganterin ke Jakarta. Oke, terus? Sampai akhirnya suatu ketika Allah panggil Bapak, maksudnya Bapak udah meninggal. innalillahi itu turut berduka. Nah, terus Sampai akhirnya pun dibawa ke Solo. Hmm. Dibawa ke Solo pun keadaan itu saya ngelihat, percaya nggak percaya, Hmm. mau marah, tapi ini emang kenyataan dalam kehidupan. Hmm. Emosi ya. Tapi enggak, ya jelas emosi, marah itu udah jadi satu, udah nggak bisa berkata apa-apa sekalipun. Hmm. Ketika ngelihat, oh, ternyata bener Bapak nggak ada. Hmm. Sampai akhirnya setelah itu ibu balik lagi ke Jakarta dulu, Hmm. barulah beberapa bulan bu telepon tiba-tiba. Hmm. Telepon minta, Mas Roni ibu pengen pulang ke Solo. Oke. Di Jakarta ibu kesepian, nggak ada temennya. Oke, terus Sampai akhirnya di suatu ketika, di saat itu juga waktu ditelepon saya bilang, ya bu bismillah. hmm. Karena kalau dibilang keadaan baru kacau balau, Hmm. terus kocar kacir. Iya, 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 iya. Karena permintaan ibu mau nggak mau, Hmm. mau nggak mau saya turutin. Hmm.
Jemput ke Jakarta ibu atau? Nggak jemput. Terus? Tapi di saat itu saya belajar di salah satu pondok pesantren di Takmirul Islam Solo, tempatnya Abah Ali. Oke, terus? Kecamatan Laweyan. Karena sebelumnya itu ada beberapa orang datengin saya. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo tobat. Beberapa orang datengin. Sampai akhirnya pun saya terngiang di suatu ketika itu terngiang tempatnya Abah Ali. Jadi saya datang ke sana. Datang ke sana, saya kenalkan diri saya dan tujuan saya di sini untuk apa. Saya pengen belajar sholat, belajar ngaji Pak. Terus akhirnya beberapa bulan, mungkin ada 6 bulan sampai 8 bulan saya tinggal di pondok pesantren itu, di majelis khususnya, bukan di pesantren kayak santri-santri enggak, tapi di majelis. Di majelis itu akhirnya tiba-tiba dibangunin sama om saya. Mas Roni ayo pulang di tengah malam. Sampai akhirnya pun saya kaget kan, baru setengahnya tidur dibangunin, udah waktunya pulang. Saya kaget karena jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai peci, kaget saya kan. Nah, akhirnya pun setengah ngimpi atau enggak gitu, bangun, jalan keluar, ayo ibu udah di rumah katanya. Gitu. Tiba-tiba ibu udah di rumah, udah nungguin di rumah. Akhirnya saya pulang, minta maaf sama ibu, minta ridhonya ibu. Saya bilang, Bu, ini sekarang baru belajar pesantren Takmirul Islam di Majelis Sarjubah di sini. Sampai akhirnya di situ, setelah ibu pulang pun saya masih di pesantren, masih di majelis. Saya nggak langsung pulang. Tapi setiap minggu saya tengok ibu, ngeliatin, bantu. Dan pada akhirnya setelah 1 tahun itu dan belajar tobat 1 tahun, dalam hati kecil saya ini saya bilang, masa saya ini cuman gini-gini aja, dalam arti gini-gini aja itu. Jadi dengan sekujur tubuh ada tato, ya, di lingkungan orang-orang macam-macam, orang-orang latar belakangnya juga, saya nggak ada penghasilan. Jadi semangat saya, masa bahasa wong Jawa aku tatoan ora nyambutian di misi-misi nih. Malu-maluin lah. Orang tatoan kok cuman nggak kerja, cuman sholat ke masjid, bisa beli rokok, bisa beli ini, beli itu, tapi nggak ada maksudnya nggak ada penghasilan atau asbab pekerjaan gitu. Akhirnya pun saya pulang buat ngelanjutin, buka bengkel lagi tambal ban, buka tambal ban lagi, ngelanjutin dari peninggalan almarhum bapak. Oh gitu. Wah. Tapi masih ini juga sering-sering balik ke pesantren tadi? Ya, alhamdulillah. Kalau waktu di Solo silaturahmi masih terus kan, ya. Paling enggak kan, biarpun itu tadi berat ya kalau dibilang hijrah ya kan, mungkin tadi pengen belajar tobat Mas Roni itu. Emang tantangannya banyak juga ya, banyak sekali, nggak gampang ya kan, nggak segampang orang melihat bisa naik masuk TV. Nah, terus dengan penampilannya yang cemong, tato muka, matanya hitam sebelah ya kan. Ya kan, itu nggak mudah, pasti orang itu memandangnya pasti banyak yang tanda tanya ya. Tanda tanya. Padahal salah ya kan. Jangan lihat casing kalau orang itu ya kan. Don't judge book cover. Wah, bahasanya tebel ini kayaknya ya kan. Jadi emang resiko kita orang-orang yang seperti saya juga kayak gini. Cuma selama ini yang penting kita melakukan hal yang terbaik, nggak kriminal, itu oke lah ya. Apalagi sama ya kan, bapak almarhum dia, kalau saya papa saya juga udah nggak ada ya kan, tinggal mama ya udah ya kan. Nah terus apa ya, selama di pesantren itu ngapain aja di dalam? Ngaji ya, terus khususnya belajar ngaji, belajar sholat, belajar dasar-dasar agama. Dan selama 1 tahun di situ, akhirnya ketika setelah saya pulang itu buat tambal ban, nambal ban itu kerja, datengin lagi sama orang-orang pakai jubah, pakai sorban. Oh iya, disamperin ke tempat tambal ban lagi kerja itu. Tambal ban lagi kerja ditongkrongin di situ, bawa berjenggot ya kan. Kue, kopi, rokok dibawain. Iya. Oke. Padahal orang nggak kenal. Oke. Jadi pada akhirnya di situ saya penasaran, pada intinya ini apa kemauan mereka gitu. Sampai kurang lebih 1 bulan. Hampir setiap hari datengin, pagi sore, sore datengin terus. Berbeda-beda orang. Sampai akhirnya di situ pun saya penasaran, saking penasaran awalnya itu risih.
ngapain sih datang ke sini gitu, datengin. Nggak ada tujuan, nggak bicara apa-apa, nggak bilang agama, nggak bicara tentang agama itu sama sekali. Terus ngapain datang nyamperin? Cuma datengin, bawain kopi, bawain rokok, Ah. kue, udah ngobrol-ngobrol nyantai gitu. Nggak ngomongin agama, nggak ngomongin apa gitu, tato dan sebagainya itu enggak. Sampai akhirnya pun karena kerisian saya ini, nanti risian didatengin tiap hari terus gitu waktu kerja, nambal pan orang datang pakai jubah, assalamualaikum, nongkrong lagi di situ, ya saya persilahkan, nggak saya usir, tapi gimana caranya mereka biar nggak datang lagi ke rumah, tapi tidak menyinggung perasaan orang gitu. Waktu nggak ngusir langsung terang-terangan, gimana caranya? Akhirnya pun saya ikuti mereka. Mereka belajar di mana, belajarnya apa, tentang apa, dan tujuan mereka itu apa datengin saya gitu. Sampai akhirnya saya datang di salah satu masjid di Kecamatan Serengan ini. Saya datang, ada beberapa orang, ya satu jamaah lah, 7 orang, 8 orang itu dari luar kota, dari luar kota Solo. Di situ saya bilang, saya ikutin waktu dalam sore hari habis sholat asar, di situ saya nongkrong. Akhirnya ada yang silaturahmi keluar, ada yang bicara tentang perkara agama, tentang iman di situ. Akhirnya saya berpikir mereka ini ngapain di sini? Dan tujuan mereka itu apa? Akhirnya pun iseng-iseng saya ikut makan bareng, ikut makan bareng satu nampan, dan pada akhirnya iya satu nampan ini makan bareng-bareng berempat. Saya tanya, Ustadz, kenapa makan satu nampan? Karena di situ ada sendok, ada garpu, mungkin ada piring beda-beda gitu kan. Peralatan lengkap. Kenapa makan pakai tangan? Saya bilang gitu. Simpel sekali jawaban dari Ustadz tadi itu. Apa tuh? Jadi begini Mas Roni, kita ini baru belajar untuk menghidupkan sunnah. Nah, dalam pikiran saya, dari dulu saya hidup di jalan, saya makan pakai tangan. Hanya pakai tangan gini, nggak pakai sendok gitu. Makan tangan bareng-bareng. Buluk lah ya, buluk lah orang Jawa gitu. Ya. Nah, saya tanya lagi, loh, saya dari dulu Ustaz, saya bilang gitu. Saya hidup di jalan, makan saya itu pakai sama teman-teman. Beli nasi padang 3, yang makan orang 7 gantian. Kita pakai pulang. Berarti itu udah menghidupkan sunnah. Saya tanya kan gitu, apakah itu udah menghidupkan sunnah? Jawaban Ustadznya tadi itu simpel sekali. Bisa jadi dari asbab Mas Roni itu sering makan pakai tangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala ini berikan hidayah kepada Mas Roni. Akhirnya pun dengan kalimat hidayah, kalimat iman, kalimat Islam itu masih apa namanya? Masih jarang saya dengar. Karena belum pernah Karena kalau kita ngaji cuman ngaji denger tausiah dari kiai, denger nasihat gitu kan, kita ngaji baca Quran gitu, belajar Iqra gitu. Nah, di situ akhirnya pun saya tanya lagi, Ustadz, kenapa pakai celana di atas mata kaki atau gamisnya itu di atas mata kaki gitu? Nanti pakai celana cingkrang kalau bahasanya. Kalau di Solo ada SKC gitu. Terus kata dia? Akhirnya kata Ustadz tadi, nah kita pakai celana di atas mata kaki ini sebenarnya kita belajar untuk menghidupkan sunnah juga Mas Roni. Balik lagi, tanya lagi kepada Ustadznya, Ustadz, saya dulu hidup di jalan pasti pakai celana itu di atas mata kaki, saya bilang gitu. Kok bisa Mas Roni? Iya, kan anak-anak pang itu pakai celananya di atas mata kaki. Ya, agak nyetrit gitu, nyetrit yang celananya itu nyetrit banget ke kaki, terus agak celananya digulung ke atas gitu kan. Nah, akhirnya jawaban Ustadznya itu simpel juga. Jadi kita di sini memakai celana penampilan seperti ini, kita belajar untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, dan tujuannya agar kita tidak gampang kena najis. Gitu. Tujuannya di situ. Dan sampai akhirnya setelah saya jawab di situ, Ustadz, saya dulu hidup di jalan memakai celana itu pasti di atas mata kaki. Kalau anak-anak pang kan digulung. Ya, anak-anak pang itu pasti ya sebelum pakai dogmatnya kan. Pakai celana di bawah lutut, di mata kaki ya. Jawaban Ustadznya simpel kayak tadi kayak itu tadi ya kan. Bisa jadi. Terus apa nih? Bisa jadi gimana? Coba lanjut. Bisa jadi asbab itu tadi. Memakai perkara-perkara sunnah itu. Perkara-perkara sunnah itu tadi, Mas Roni mendapatkan hidayah. Nah, terus nih, pertama kali mereka tuh melihat Mas Roni seperti ini dengan cemong yang di mukanya apa gimana, itu gimana mereka? Apa langsung kayak
Ngelihatnya gimana, ngejauhi atau gimana gitu? Awalnya itu malah pada seneng. Malah seneng ya? Malah seneng. Oke, terus? Karena dari rombongan jamaah itu ada yang pakai tato tapi nggak penuh. Nah, tato nggak penuh, ada tatonya tapi nggak sampai ke tangan-tangan, sampai ke muka, ke leher gini nggak ada gitu. Cuman ada tatonya di dalam gitu kan. Nah, sampai akhirnya di situ malah saya disambut dengan baik hati. Sampai saya bahasanya kalau orang ini sampai dimuliakan maksudnya. Makanan disiapkan, kopi dihidangkan, dibikin tiap hari hampir 3 hari berturut-turut saya di situ datang setiap sore sampai habis isak baru saya pulang lagi ke rumah. Oke. Berarti bagus kan Nur ya. Jadi nggak selamanya kalau orang bertato itu ya kan pandangannya itu jelek, buruk. Bahkan ustadz-ustadz aja bisa memandang malah dimuliakan ya. Iya. Mungkin ada di balik kita semua itu pasti ada sesuatu. Iya. Mungkin balik pengen itu kan. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya. Mungkin masa lalunya seperti apa dan gimana dan mungkin teman-teman ustadz sendiri ya nggak ada salahnya, bagus lah gitu mau ngerubah, ngajak Mas Roni untuk bertobat itu belajar ya kan semuanya itu kan. Belajar. Ya. Oke. Berarti ya emang. Tapi sampai sekarang kira-kira masih ini kan? Ya. Alhamdulillah dengan penampilan sekarang, biasanya di televisi kan pakai gamis, pakai sorban, pakai peci. Memang dalam keseharian, saya bagaimana orang ini nyaman dulu dengan saya. Benar. Kalau waktunya sholat ya kata saya ganti pakaian, pakai gamis atau pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci saya ke masjid. Tapi kalau waktunya nongkrong ngopi ya saya nongkrong ngopi nyantai. Biasa aja. Yang penting jangan berbuat kriminal itu aja sih ya sarannya ya kan. Kalau misalkan orang sampai merugikan orang lain minimal itu. Ya biarin ya kan kalau misalkan kita istilahnya mau tetap hati kita yang selalu nomor satu itu baik ya kan, kita percaya sama yang atas niat kita kan. Di situ. Pandangan orang lain terserah. Nah benar, dan kita nggak tahu kan besok next kita ya kan di atas itu kan apa Allah juga mandang nilai penampilan kan nggak tahu kan, nggak ada yang tahu, yang penting hati kita. Oke, berarti Lur itu tadi ternyata menarik juga obrolan sama Mas Roni Bodak. Ini ternyata pas gue di Solo ketemu sama dia, ya udah kita nyoba, penasaran juga gue ya kan, pernah masuk beberapa stasiun TV dengan tatonya dia, terus dengar kabar itu tadi. Makanya kalau bilang kalau hijrah berat, terlalu berat kali kata hijrah itu tadi, mungkin dia pengen belajar memperbaiki diri. Nah, pengen tobat sedikit-sedikit. Nggak apa-apa ya kan, nggak ada salahnya. Oke. Video yang kemarin sebelumnya kan pakai gamis, pakai peci. Kalau sekarang kan pakai bebas ya kan, yang penting baik, nyantai ya kan. Apa tujuannya ini? Tujuan saya memang untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Benar. Dan mungkin selama kemarin-kemarin itu kan juga udah belajar kan, masuk belajar di konten sebelumnya juga. Konten terus belajar apa, masuk itu tadi disamperin apa Ustadz banyak banget itu tadi, diajak ke mana, apa yayasan ya? Ke salah satu masjid waktu itu. Iya kan, apa istilahnya pesantren ya? Iya, di pesantren. Itu paling nggak kan udah dikasih tahu ya kan gimana-gimananya ya kan. Oke, sekali lagi thank you banget, makasih. Mas Roni pokoknya sukses selalu ya kan. Oke ya kan. Ada Instagram nggak sih? Main-main nggak? Ada Instagram. Ada. Namanya apa Instagramnya nanti kalau Roni Bodak. Roni Bodak. Underscore real. Nanti gua tulis di bawah sini. Nah, nanti di bawah ya kan. Oke. TikToknya juga sama. Wah, ada TikTokan juga loh. Apa nama TikToknya? TikToknya juga sama. Roni Bodak underscore real juga. Ya udah, nanti pokoknya tak tulis di bawah sini. Oke, thank you semuanya, sukses, makasih. Assalamualaikum. Next time.